Ya, halo teman-teman. Di sini saya mencoba membuat front end mentor ya. Jadi kalau kalian lihat di sini dia ada challenge-nya, bikin semacam order summary. Semuanya akan saya bikin menggunakan Tailwind. Jadi pertama-tama kita coba dulu download aja di ini ya. Oh, authenticate kita. Bentar-bentar. Ya, jadi kita download dulu ya di sini ya. Kalian akan ambil yang starter aja karena kita nggak bisa pro, harus bayar. Jadi ambil starter aja. Nah, nanti di sini kita akan ambil datanya. Mana ya? Nah, di sini saya udah dapat datanya ya. Di sini tinggal kita ekstrak aja. Oke, ekstrak. Nah, di sini paling nanti saya ambil semuanya aja ya. Kita keluarin dia ke folder yang pengen kita pakai buat ngotak-ngatik ya. Nah, di sini kita udah dapat nih. Jadi intinya kita udah dapat indeksnya. Di sini ada desainnya. Desainnya kayak gini ya. Terus ada image-nya. Intinya ini ada image-image-nya, tapi butuh ke SVG. Bagus lah intinya ya. Nah, sekarang kita akan coba buat nginstal nginstal Tailwind ya. Pertama, kalian pasti butuh npx. Tuh kita lihat dulu, bentar. Tailwind itu kalian pasti butuh, kalau mau kalian install dulu Tailwind ya. Kalau saya sih sudah ya. Terus kalian akan bikin npx Tailwind init. Oke. Ini saya percepat aja lah ya. Nah, di sini udah dibikin config-nya sama dia ya. Jadi nanti dia bilang akan ngapus search. Kita akan naruh ini di mana search ya. Cuma kayaknya saya nggak butuh bikin search ya. Jadi saya bikinnya gini aja lah ya. Nggak perlu sampai ke dalam sih. Nggak perlu ada search seharusnya. Oke. Nah, terus search-nya paling ntar saya bikin tapi buat CSS-nya aja. Nah, terus kita akan bilang, oke, udah. Terus dia minta search input CSS. Nah, kalau di sini mungkin saya bikinnya main aja lah ya. Jadi saya bikin di sini folder search. Jangan di dalam desain, maaf maaf. Di luar. Terus saya akan masukin di sini main CSS. Main.css. Oke. Nah, terus yang kita butuhkan adalah pertama kita butuh pakai JSON. Oke, .json. Nah, di sini pakai JSON isinya apa? Yang pasti kita butuh bentar kita lihat dulu. Di sini kan dia ada script nih buat ngejalanin npm ya, npx ini ya. Kita butuh script ini supaya kita jalanin manual ya. Bukan manual sih, maksudnya dia jalan terus gitu. Nah, jadi kita butuh di sini adalah script ya. Script terus isinya adalah kalau kita punya build nanti kita akan masukin ini tapi nggak pakai watch. Nah, di sini paling saya butuh ngeluarinnya dia ke CSS ya. CSS di sini main juga. Ini kalau build ya. Ini CSS search main akan di output jadi CSS main. Nah, kita butuh satu lagi yaitu watch ya. Watch itu akan jadi ini sama di atasnya CSS slash main. Terus yang ini kita bikin main aja. Nah, di index jangan lupa kita add untuk linknya ya. Ya, jadi di index ini jangan lupa kita add linknya, yaitu kita bilang aja link href. Link href kita butuh css slash main. Ini kan belum ada ya. CSS main CSS ya. Terus kita bilang relnya adalah style sheet. Mana style sheet? Nggak autocomplete ya. Bentar. Nah,
Untuk ngejalaninnya, tadi kan kita udah bikin script ya di mana paket JSON ya. Coba kita jalanin script ini. Jadi kita bilang npm run watch, npm run watch. Eh, Oke. Nah, dia akan bikin CSS ini, CSS main. Aduh, saya lupa, maaf ya. Seharusnya di sini .css ya. Maaf, maaf. Kita ulang lagi. Ini kita delete. Oke. Kita akan bilang npm run watch. Nah, udah jalan ya. Jadi kita dapat ini nih. Nah, terus di sini kalian butuh namanya go live. Go live. Nah, live server intinya. Kalian butuh live server ini ya. Saya udah install ya. Jadi kalau di sini kalian lihat ada go live-nya. Ini untuk live server ya. Nah, terus untuk ngejalanin ini kita akan masuk ke index. Habis itu kita akan jalanin live server kita. Oke, dia akan bilang ada di port berapa? Tuh, 5500 indeks ya. Kita ganti aja ini. Ini kita ganti ke mana? Ke sini. Oke. Nggak jalan ya. Sabar. Oke, nah ini intinya ya, ini awalnya. Nah, sekarang gimana caranya kita bikin dari situ ke mana? Sini ya. Nah, kalau kita lihat ya. Nah, caranya adalah kita akan bikin di sini, kita butuh bikin dia ke tengah, yaitu kita bikin aja gini kelas. Misalnya next. Tunggu. Sebelum masuk ke sini, kita harus cek dulu apakah Tailwind kita jalan atau enggak. Caranya adalah kita lihat di sini. Dia kan bilang ada ini ya, hello world ya. Kita copy dulu dia ke atas sini. Kalau dia jadi font biasa, berarti dia nggak jalan ya. Oh, kalau dia jadi gede gini, berarti dia jalan. Nah, contohnya kalau kalian mau, coba kalian tambahin hidden ya. Jadi kalau bilang gini, hidden, pasti dia akan hilang. Nah, hilang kan? Oke. Berarti ini berhasil ya untuk tailwindnya. Tailwindnya jalan. Nah, sebelum itu udah selesai. Nah, sekarang kita akan masuk ke cara bikinnya. Pertama, kita akan bikin dia di tengah. Kita butuh namanya flex. Flex itu half screen ya. Horizontal screen. Oke. Nah, di dalam sini kita akan bilang kita butuh div buat div class marginnya auto. Jadi dia langsung di tengah, gak margin auto ya. Kita bikin bentuknya blok ya. Terus kita bikin maxnya widthnya itu SM aja lah ya, yang paling kecil lah ya. Terus kita bilang rounded, kita butuh rounded 3L. Terus border, kita butuh border juga, karena kan di sini kan ada bordernya ya. Kita butuh border, kita butuh shadow juga nih. Jadi kayaknya kita butuh border, kita butuh shadow MD. Oke. Terus kita bilang aja border warnanya apa ya? Border warnanya adalah kita ambil gray. Oke, di sini enaknya adalah kita bisa lihat ya 100, 200, 300. Kita ambil yang 200 aja lah ya. Jadi kelihatan tapi nggak terlalu kelihatan ya. Habis itu kalau misalnya kita hover, kita bilang aja BG-nya ini jadi gray 100 lah ya. Nah, udah dapat ya. Coba kita pindahin semua ini ke dalam sini. Oke. Nah, kita pindahin. Nah, dia jadi di tengah ya. Ini udah bagusnya kita udah ambil di tengah. Tadi kita butuh apa? Kita butuh image-nya di atas ya. Jadi otomatis kita bilang aja, kita masukin image dulu. Mana sih image-nya? Image, ya kan? Search.
langsung di image ya. Oh, ya kan? Bentar. Image. Nah, kita butuh si illustration hero, nggak salah namanya illustration hero. Nah, kita coba lihat dulu. Nah, dia kan problemnya adalah dia kan kotak ya. Seharusnya itu kan kalau kita lihat di sini dia tuh melengkung gini. Jadi otomatis kita akan ubah dia, kita tambahin kelas saja. Kita bilang bordernya yang di atas itu harus rounded. Jadi rounded. Terus kita bilang in the top, rounded top 3 kali large. Jadi bordernya agak gedean. Nah, dia akan jadi kepotong gini. Terus kita akan bilang ke order summary. Ini order summary ini seharusnya kan dia jadi di tengah ya. Dia harus di tengah dan dia H1 lah ya. Jadi kayak judul lah. Nah, kita bilang aja mungkin gini ya, H1 ya kan. Sayangnya di Tailwind tuh H1 itu nggak ada apa-apanya. Coba ya kalian lihat ini ya. Coba kalau kita dia beda banget sama Bootstrap. Jadi H1 walaupun saya udah naruh H1 dia nggak, tetap aja kayak paragraf biasa. Nah, di sini kita butuh bikin dia misalnya MB2 misalnya ya. Ini margin bottomnya kita kasih spasi margin bottom. Terus teksnya besarnya gimana? Teksnya besarnya 2 kali large. 2 kali large, oke. Terus teksnya kita bikin center, berarti kita bilang text center. Terus kita bikin fontnya itu bold, mana ada yang bold ya? Oke. Fontnya bold, terus kita bikin tracking light, tracking type, oke. Text gray, kita bikin text gray-nya berapa? Text gray-nya itu mungkin kita ambil yang agak gelap ya, 900 lah ya. Terus ya udah sih intinya. Nah, coba kita lihat. Nah, jadi kayak gini ya. Oke. Terus mungkin kita butuh bukan margin bottom tapi margin di y-axis. Jadi dia ada spasi ke atas, spasi ke bawah juga 2. Ini nggak kelihatan ya. Coba kalau mau lihat misalnya saya kasih 5, nanti akan kelihatan banget. Tuh, spasinya. Oke. Nah, sekarang oke, jadi kita udah bikin H1-nya. Sekarang kita akan bikin untuk apa? Kita bikin untuk annual ininya nih, annual plan-nya ya. Jadi di sini kita butuh div lagi. Div di mana dia bisa naruh semuanya ya. Nah, kalau di Tailwind ini ada namanya grid. Jadi kalian bisa lihat sendiri ya, Tailwind. Cari aja maaf, nggak gini. Cari aja grid. Oke. Nah, ada grid template row. Nah, ini kita akan pakai salah satunya ini, nama grid template column. Oke. Nah, di sini jadi saya bilang, oke, saya butuh kelas di mana bisa naruh tiga ini, 1, 2, 3. Tapi ntar dia akan dipisah jadi satu kolom, jadi 3 kolom dalamnya. Nah, di sini saya akan bilang kelasnya itu adalah grid. Kita butuh grid. Terus gridnya yang satu panjang aja, 12. Ya, jadi kita ambil satu row gitu. Terus kita bilang BG slate nya berapa ya? Saya ambil slate nya 100 saya. Jadi ini warnanya nanti akan bentuknya kayak gini warnanya. Terus slate 100. Oke, kita udah bikin slate nya 100. Terus kita butuh rounded. Jadi rounded di setiap itu kita butuh 3 kali large. Oke. Terus kita mungkin kita bikin aja gini. Kalau kita hover dia BG backgroundnya itu kita ganti jadi gray lah ya. Gray 50 contohnya. Nah, terus di sini kan udah bikin ya. Kita butuh 3 ini kan. Jadi ada annual plan. Bentar. You can itu di atasnya. Jadi di indeks ini you can ini kita naikin ke atas ya.
Di sini kita akan ambil dua ini. Oke. Nah, pertama you can dulu deh. Kita lihat dulu you can. Nah, dia kan kayaknya warnanya nggak sama, nggak kayak biasa ya. Jadi otomatis kayaknya kita ganti dia jadi paragraf aja. Oke. Kita masukin dia ke sini. Terus paragrafnya kita kasih kelas. Terus kelasnya apa ya? Kelasnya mungkin kita bilang gini, padding left. Ya, itu kita kasih 3 lah ya. Butuh nggak kita padding left ya? Nggak usah deh. Ntar dulu, saya mikir dulu. Ini kita butuh dia teksnya di center pertama. Teksnya di center, terus kita butuh margin bottom lah ya. Kita kasih margin bottomnya 2. Terus teksnya yang penting warna teksnya sih. Teksnya kita ganti. Mungkin warnanya apa ya? Teksnya krian ya. Coba kita lihat. Warnanya. Nah, kayaknya ini ada nggak krian. Warna krian ya. Warna krian kita ambil. Kayaknya saya nggak tahu bacanya gimana. Kita ambil aja gope lah ya. Dah. Nah, jadi setelah kita ganti, seharusnya dia akan berubah. Oke, warnanya kayak gitu lah ya. Terus annual plan change dan lain-lain. Nah, di sini kan kita butuh apa namanya? Kita butuh image ya. Ya pastinya kita butuh image. Di sini kita kasih dulu. Image search. Oke, kita butuh image di mana slash ini adalah icon music. Oke, coba kita lihat lagi. Nah, ada icon music, cuma ini seharusnya di samping kan, bukan di bawah. Nah, di sini kita bisa bilang aja, oke, kita kasih kelas aja dia, kelas. Kita bikin gini, oke, call span dia, ini sama dengan 2, saya kasih gapnya 1. Oke, terus annual plan year dan lain-lain ini, annual plan year ini kita kasih dia div lagi dah. Div di mana kelas, misalnya kita kasih padding left ini. Padding leftnya mungkin kita kasih 3 lah ya. Cost perlu nggak ya? Kita lihat dulu ya. Kalau call span kita kasih misalnya ini 6 ya. Gapnya 1. Berarti ini yang paling gede ya. Kalau kayak gini. Kita masukin ke ini. Kita masukin ini. Nah, kita lihat di sini. Nggak berubah ya. Bentar ya, saya lihat dulu. Cospan-nya 6 ya. Coba kalau misalnya kita kasih dia padding left. Bentar, coba kasih padding left 3. Berubah. Cuma padding left sebelah doang ya. Ini kita ubah deh bentar ya. Karena mungkin dia kepanjangan ya. Jadi dia ke bawah. Saya ubah dulu bentar. Saya harus misahin antara sini. Itu mungkin kita bilang H3 lah ya. Yaitu annual plan dan apa? Untuk yearly payment ya. Kita bikin ini jadi paragraf aja. Oke. Kita lihat. Nah, dia udah kayak gini ya, bagus ya. Kita tadi dia udah masuk ke dalam sini ya, tapi masih belum itu ya. Bentar, coba saya kasih dia kelas dulu. Saya kelasnya ini kita kasih font bold aja lah. Terus untuk payment untuk ininya apa, paragrafnya kita kasih kelas teks warnanya kita bedain ya, sky 400. Kalian bisa cek sendiri ya kira-kira bagus yang mana. Nah, mungkin gara-gara ada change ini ya semuanya ke bawah. Coba kita ganti change-nya dulu ya.
div kita bilang gini aja, dia itu kan A ya, aref, terus kita bikin dia class, habis itu call span 2, habis itu kita mau kasih dia underline lah ya, karena kan dia link ya. Habis itu padding topnya kita kasih 4 lah ya, supaya dia agak ke tengah sebenarnya. Terus teksnya kita kasih sky. Nah, sky-nya mungkin kita kasih yang agak bagusan itu 700 kayak link biasa ya. Itu fontnya kita nggak bisa biasa, harus nggak bold juga, jadi semi bold. Oke, coba kita lihat apakah berubah. Bentar. Nah, dia berubah ya, cuman ini nggak ke samping nih. Bentar ya. Mungkin nggak ke reload kali ya. Coba kita lihat lagi ya. Nah, di sini udah ke reload ya, jadi ke samping kan ya. Annual plan sama change. Nah, nextnya apa? Nextnya kita butuh bikin button. Oke, jadi kita bikin di sini ada 2 button. Mana sih buttonnya ya? Oke, di sini kita bikin button apa namanya? Button payment, button type. Oke, kita akan butuh button type ini. Oh, ini tulisannya button lah ya. Terus kita bilang kelasnya kosong. Oke, kita akan copy ini jadi 2. Jadi kita akan butuh button type 1, button type 2. Jadi button type 1 ini isinya adalah proceed payment, button type kedua itu isinya adalah cancel order. Oke, nah kalau kita lihat masih belum kemana-mana ya, masih. Karena button itu nggak ada stylenya di Tailwind. Caranya adalah kita bilang, oke, kita bikin width-nya full, sama. Width-nya full. Ini sama juga, width-nya kita maunya full. Oke, coba kita lihat. Oke, jadi dia ke atas bawah ya, karena width-nya full. Terus di sini kita bilang margin topnya mungkin 4 kali ya. Kita kasih teksnya, kita ganti jadi white. Kenapa? Karena di sini kalau kita lihat dia kan warnanya biru ya. Jadi kalau kita ganti dia jadi white. Cuma di sini nah nggak akan kelihatan karena teksnya white. Terus kita akan kasih dia font medium. Jadi fontnya medium. Background yang penting kita kasih backgroundnya dia adalah blue 700 mungkin. Nah, jadi ya, cuman saya nggak mau kayak gini, saya mau kasih margin X nya itu 5 mungkin ya, jadi dia nggak lah, PX nya 5 lah ya, jangan margin. Coba kita saya sebenarnya nggak suka full sih. Coba kalau misalnya saya kasih 11-12. Nah, tapi kita kasih margin X nya itu 5 misalnya. Nah, kan di tengah kan. Jangan 5. Kita anggap aja 3 ya. 3 terus gimana? Pas lah ya di tengah. Di sini kita butuh mungkin biar lebih gede ya. PY-nya 2,5. Coba kita lihat. PY-nya 2,5 berarti dia, nah udah agak gedean dikit. PY-nya 2,5, terus kita kasih dia rounded large. Jadi kalau rounded large, nah jadilah dia ini ya. Terus kita bilang oke, udah semua kayaknya. Tapi kita bilang gini aja, kita butuh spasi di bawah. Jadi kita bilang margin bottom itu misalnya kita kasih 3 apa 2 lah ya. Nah udah 3 lah ya. Nah di sini paling kita ngurusin masalah hovernya. Jadi kalau misalnya kita hover, dia backgroundnya akan berubah. Jadi background kita ambil blue jangan 800 lah ya.
Terus kita butuh fokusnya kita ambil ring lah ya, ringnya ring 4. Terus kalau kita fokus, kita ganti warna ringnya jadi blue. Mana blue? Ada nggak blue? Ring slash blue. Jadi ring blue-nya kita ambil 300 saja. Nah, nextnya kita butuh dia nih. Kita samain aja 11,12. Kita kasih margin X-nya itu 3. 3 yang tadi bagus ya. Terus kita kasih margin top-nya 4 lah ya. Kayaknya nggak margin top deh. Kita margin Y aja deh. 3 lah ya margin Y. Tapi kalau margin semua, mendingan kita ganti aja ya. M3 gitu. Nah, ini juga kalau misalnya margin semua, mending M3 aja, nggak usah pakai margin bottom. Ini kan nggak usah margin bottom yang udah kasih 3. Nah, kalau misalnya kayak gitu jadi 6. Habis itu margin X-nya nggak usah karena kita udah ada 3 semua. Terus kita butuh kalau yang ini sama ya, fontnya paling kita kasih medium. Teksnya kita perlu ganti nggak ya? Teksnya mungkin nggak sehitam ini ya. Jadi mungkin kita ganti teksnya itu, spasi teksnya itu gray, kita kasih 500 lah ya. Terus backgroundnya kan pasti white ya. Kita bisa bikin background white lah supaya kelihatan ya. Kelihatan sama aja sebenarnya. Perlu rounded nggak ya? Kayaknya nggak perlu deh. Karena kan dia nggak. Kalau kita lihat, nah ini kan cuma satu ini ya. Nggak ada spasi segala macam. Nah, cuma kalau kelihatan kayak gini, kayaknya kita mesti kasih dia PY 2,5 terus rounded LG. Oke, coba kita lihat. Nah, kok hilang tuh di hover. Mungkin kita bilang gini, hover BG white. Nah, kan kelihatan nih kalau di hover ya. Jadi setidaknya kayak kayak masih ada apa? Kayak tombolnya lah ya. Terus kayaknya udah ya, nggak ada lagi apa-apa di sini. Mungkin ini aja, kayaknya udah deh. Nggak perlu nambah yang lain-lain. Nah, em, ini tampilannya udah pas banget ya. Jadi intinya kalau kita lihat, tampilannya persis kan ya, kayak tunggu. Tapi ini kayaknya kalau kita lihat di sini, ini tuh aturan di tengah lah ya. Ini dia di ini juga nih. Mungkin kita bikin kayak gini aja. Kita samain dia kayak itu, kita butuh indeksnya, kita butuh grade-nya mungkin kita ambil 11. Dan kita kasih di sini gap 1. Dapat gak? Nggak dapat lah ya. Kita kasih grade-nya 11. Mungkin marginnya kita kasih 3. Ini paddingnya dihapus ya, karena kan kalau padding itu dia spasi dalam ya. Nggak usah pakai padding ya kan. Tapi tetap kita butuh PY 2,5 misalnya. Jadi nggak lengkung gini. Nah, bentuknya kayak gini, tapi ini terlalu ujung. Jadi mungkin kita kasih dia padding left-nya di image. Nah, tapi ini juga butuh padding left. Nah, jadi di tengah kan. Terus yang ini juga hampir sama. Jadi P-nya ini kita bilang width-nya jangan full, width-nya itu 11/12. Dan kita kasih margin ke dia itu margin Y ya, ketiga. Nah, dia di tengah jadinya sekarang. Nah, kayaknya antara atas sama bawahnya terlalu jauh ya.
Tapi dia M-nya M semuanya sama. Gini aja lah ya. X-nya 3. Mungkin MY-nya ini 1 tadi. Jadi kalau ditambah pun jadi 2 antara atas sama bawah. Nah, jadi nggak terlalu jauh. Oke, sip. Kayaknya ini udah sama yang ada di sini, sama ya. Oke, udah. Nah, kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kalian bisa download yang udah saya coding di sini di link di bawah. Oke, kita ketemu di pertemuan selanjutnya.